Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Iraki dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas peradaban Islam di Spanyol pada masa kekhalifahan. Islam pertama kali masuk ke Spanyol ketika negara tersebut diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Damaskus adalah tempat umat Islam menguasai Afrika Utara sebelumnya. Sejarah mengenal 3 nama penakluk Spanyol, yakni Tarif ibnu Malik, Tarik ibnu Izad, dan Musa ibnu Nusair. Di awal abad ke-8, pasukan dari Afrika Utara datang di Spanyol. Penduduk Eropa Barat menyebutnya sebagai bangsa Moor, yang tak lain adalah orang Arab. Mereka ini menyapu Afrika Utara dari tanah airnya di Timur Tengah, termasuk mengislamkan penduduk Maroko. Tahun 711, Tarik ibnu Izad, gubernur Tanger, menyeberangi Spanyol beserta 12.000 tentaranya. Mereka mendarat di Gibraltar. Tempat ini juga disebut Jabal Torik atau Gunung Torik sebagai bentuk penghormatan pada dirinya. Mereka datang atas undangan masyarakat Visigótic untuk membantu melawan Raja Roderick. Roderick meninggal dalam peperangan tersebut dan Spanyol berakhir tanpa pemimpin. Tarik kembali ke Maroko, tapi setahun kemudian, yakni tahun 712, Musa ibnu Nusair, salah satu gubernur muslim di Afrika Utara, datang di Spanyol bersama tentaranya dengan tujuan untuk menduduki kawasan tersebut. Dalam waktu 3 tahun, Nusair menaklukkan seluruh wilayah pegunungan di bagian utara. Ia kemudian melanjutkan penaklukannya ke Perancis, tapi terhenti di Poitiers pada tahun 732. Al-Andalus. Demikian, orang Islam Spanyol kerap disebut mereka ini terorganisasi disebut pemerintahan sipil yang religius dari Khalifah di Damaskus. Gubernur Spanyol umumnya orang Suriah yang kerangka dan referensi politik sangat dipengaruhi praktik-praktik masa Bizantium. Pada masa itu, pemeluk Islam bertambah, termasuk diantaranya masyarakat Spanyol sendiri. Demikian juga dengan penduduk di kawasan pedesaan. Meski demikian, masih ada komunitas Kristen Roma yang menetap di perkotaan. Selain itu, tercatat juga masyarakat Yahudi. Populasi mereka mencapai 5% dari total penduduk. Masyarakat Yahudi ini memainkan peran yang penting dalam perdagangan hingga pendidikan kala itu. Pada tahun 756, dinasti Umayyah di Damaskus berakhir dan kekhalifahan dialihkan ke Baghdad oleh dinasti Abbasiyah. Salah satu pangeran Umayyah, Abdul al-Rahman, pergi ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan di Cordoba. Dinasti ini bertahan selama 250 tahun dan tercatat sebagai salah satu pemerintahan Islam yang gemilang. Sedikit gambaran tentang Cordoba. Di abad ke-10, populasi Cordoba mencapai 500.000 jiwa. Bandingkan dengan jumlah penduduk Paris yang hanya 38.000 saat itu. Kota Cordoba memiliki 700 masjid, 60.000 rumah mewah, dan 70 perpustakaan. Perpustakaan ini dikelola secara profesional dengan memperkerjakan para peneliti dan memiliki 500.000 manuskrip. Cordoba saat itu memiliki 900 tempat mandi umum, dan jalanan Cordoba tercatat sebagai jalanan pertama di Eropa yang memiliki penerangan kota. 5 mil dari kota terdapat kediaman Khalifah, Madinat al-Zahra. Bangunan ini dibangun dari batu-batu berkelas seperti onsi. Pembangunannya membutuhkan waktu 40 tahun dengan biaya sepertiga dari penerimaan Cordoba. Sebelum dihancurkan di abad ke-11, tempat ini tercatat sebagai salah satu keajaiban era tersebut. Ketika Hisham, yang merupakan cucu Abdul ar-Rahman, mewarisi harta tahun 976 pada usia 12 tahun, tugas tersebut diwakili kepada Ibnu Abi Amir. Ia dikenal juga dengan nama Al-Mansur dan memegang hak tersebut selama tahun 981 sampai 1002, selama 20 tahun. Kekuasaan utama kekhalifahan ada di tangan penguasa diktator ini. Kekhalifahan Cordoba tidak berlangsung lama dalam kepemimpinan Al-Mansur. Lawan politik mulai menuntut hak atas tahta. Demikian juga dengan para bangsawan dan komandan tentara.
tuntutan ini mencerai-beraikan kekuasaan Cordoba atas Spanyol. Beberapa wilayah seperti Sevilla, Granada, Valencia, dan Zaragoza menjadi lebih kuat. Meski demikian, pergolakan di antara mereka semakin menguat. Sementara di sisi lain, kekuasaan wilayah Kristen kian menguat. Pada tahun 1469 terjadi pernikahan antara Ferdinand dan Aragon. Pada tahun 1452 sampai 1516 dan Isabella dari Kastil 1451 sampai 1504. Pernikahan ini mengukuhkan kekuatan berkelompok Kristen. Sejarah sendiri mencatat Ferdinand dan Isabella sebagai pasangan yang memulai penghancuran Islam di Spanyol. Tahun 1492, Ferdinand dan Isabella menguasai Granada dan mengukuhkan diri mereka sebagai Raja Katolik. Tahun ini juga ditandai sebagai tahun pengusiran orang Islam keturunan Arab di Spanyol. Sebenarnya, dibanding negara Eropa lainnya saat itu, Spanyol adalah negara yang heterogen, dan heterogenitas ini dijaga dengan baik pada masa kejayaan Islam. Tapi ketika kekuasaan Islam jatuh, masyarakat Muslim khususnya di Granada diberikan pilihan meninggalkan tempat tinggalnya atau pindah menjadi pemeluk Kristen. Ketika pilihan tersebut diberikan, banyak kaum Yahudi yang memilih untuk memeluk Kristen. Meski demikian, masih banyak Muslim yang bertahan dengan keyakinannya walaupun itu dilakukan diam-diam. Selama beberapa generasi mereka hidup sebagai petani dan tukang kayu. Setelah tahun 1525, seluruh penduduk Spanyol secara resmi sudah memeluk agama Kristen, tapi perpindahan agama yang sifatnya memaksa melahirkan peleburan yang tidak menyeluruh di kalangan masyarakat Spanyol. Selain itu ada regulasi bernama Foreja dan Sangre, yakni keharusan berdarah asli Spanyol untuk bisa menduduki posisi penting di pemerintahan dan gereja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah Spanyol kembali ke kekuatan lama di Spanyol. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.